perkenankan saya untuk membawakan sebuah paparan mengenai penurunan nafsu makan akibat efek samping kemoterapi. Baik, ini sebagai outline di mana pada paparan kali ini saya akan membawakan materi mengenai kemoterapi pada anak, kemudian juga hal-hal apa yang mempengaruhi terhadap nutrisi pada pasien kanker anak ini, dan juga gangguan apa yang mungkin turun, serta untuk manajemen dan terapi nutrisinya nanti ini akan dipaparkan secara lebih jelas lagi oleh Dr. Kut. Baik, sebagai pendahuluan Bapak Ibu semua, kita semua sudah tahu ya bahwa kanker atau tumor ganas adalah suatu pertumbuhan sel atau jaringan yang tidak terkendali, di mana sel di sini akan terjadi terus-menerus bertambah ya, dan dia tidak mati. Kemudian sel ini memiliki sifat yang bisa menyusup ke jaringan sekitar atau mengalami suatu metastasis. Nah, kanker anak di sini per definisi adalah kanker yang menyerang anak berusia di bawah 18 tahun, di mana angka kejadiannya sendiri mengenai 4,2 per 100.000 anak. Di Indonesia ada sekitar 4.100 pasien kanker anak yang baru terdiagnosis setiap tahunnya. Di dunia sendiri terdapat lebih dari 160.000 anak per tahunnya, dengan 90.000 diantaranya meninggal dunia. Tentu saja dengan adanya suatu deteksi dini atau kita melakukan suatu diagnosis dini, ini dapat memberikan angka kesembuhan yang lebih tinggi lagi bagi anak-anak kita. Di mana seringkali pasien-pasien kanker anak ini datang sudah di stadium yang lanjut, sehingga pengobatannya akan semakin sulit. Dari literatur dikatakan bahwa 5,5%, bahkan ada juga yang mengatakan ya di awal diagnosis itu 15-40%-nya anak dan remaja mengalami masalah gizi pada saat terdiagnosis. Dan angka ini akan meningkat menjadi 40-80%-nya saat pasien-pasien kita ini menjalani terapi kanker, antara lain kemoterapi dan juga radioterapi. Nah, penyebab dari masalah gizi pada pasien-pasien kanker anak ini adalah asupan gizinya yang memang kurang, diakibatkan oleh penyakitnya sendiri atau oleh karena pengobatannya, atau juga perjalanan dari kanker itu sendiri. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui semua, bahwa ketika anak-anak kita didiagnosis kanker, apakah itu kanker cair ya seperti leukemia, atau kanker padat atau tumor padat seperti tadi anak dari Bu Rina nih, tumor Wilms ya, sekarang sudah survivor, kemudian juga ada limfoma, neuroblastoma dan sebagainya. Maka pilihan terapi yang dilakukan pada anak-anak kita antara lain operasi, kemoterapi dan juga radioterapi. Nah, selain ketiga terapi itu, saat ini juga sudah banyak modul terapi yang menjanjikan pada pasien-pasien kanker anak. Antara lain bisa ada targeted terapi, imunoterapi, CAR T-cell terapi, dan juga transplantasi bone marrow atau sumsum tulang. Nah, kemoterapi dan radioterapi ini adalah modul pengobatan yang tersering juga pada pasien-pasien kanker anak, di mana dengan kemoterapi dan radioterapi ini akan membunuh sel-sel kanker sampai ke akar-akarnya. Nah, diharapkan setelah kemoterapi ini ataupun setelah radioterapi, diharapkan bisa mematikan sel kanker dan juga bisa mematikan sel-sel metastasis atau penyebaran ke jaringan atau organ tubuh lainnya. Nah, kemoterapi sendiri selain dia membunuh sel-sel kanker ya, yang menjadi permasalahan juga dia bisa membunuh sel-sel normal. Salah satunya adalah ya sel-sel dengan pertumbuhan sel yang cepat. Misalnya epitel saluran cerna, juga rambut. Nah, sehingga seringkali timbul masalah nutrisi selama pasien-pasien kita mengalami kemoterapi. Di mana antara lain efek samping yang timbul kaitannya dengan makanan, itu pasien juga akan merasakan mual, muntah akibat efek samping dari kemoterapi atau radioterapinya. Kemudian juga dapat berkurangnya produksi air liur ya, sehingga bibir menjadi kering. Ada juga perubahan pengecapan, indera pengecap, di mana diduga hal ini juga akibat adanya produk metabolit dari sel-sel kanker. Nah, hal-hal ini tentu menyebabkan berkurangnya nafsu makan pada anak, yang akan menyebabkan gangguan makan pada anak.
Nutrisi pada pasien kanker anak sendiri adalah satu hal yang sangat penting, di mana dengan nutrisi yang baik akan terjadi proses pengambilan dan penggunaan gizi oleh tubuh yang dalam hal ini juga Bapak Ibu untuk melawan sel-sel kankernya. Ya, selain zat-zat gizi atau nutrisi diperlukan oleh anak-anak kita untuk tumbuh dan berkembang, pada anak-anak kanker anak ini diperlukan juga untuk melawan sel-sel kanker tersebut. Di mana dengan nutrisi yang baik diharapkan efek samping yang timbul akibat pengobatan itu bisa lebih ditolerir oleh tubuh anak. Nah, di sini pendistribusian zat gizi melalui sirkulasi darah ke seluruh tubuh tentu saja di sini gizi ya tidak hanya untuk mempertahankan fungsi tubuh anak saja, tapi juga bisa untuk mendukung aktivitas dan kesembuhan anak dengan kanker. Nah, bagaimana nutrisi yang baik dan penting pada pasien kanker anak? Pemberian nutrisi, baik itu sebelum kemoterapi, selama kemoterapi, dan setelah kemoterapi, tentu akan membuat pasien merasa lebih baik dan juga lebih kuat. Di mana makanan yang baik tentu di sini terdiri dari makanan dan cairan yang mengandung cukup unsur gizi yang penting seperti vitamin, mineral, protein, karbohidrat, lemak, dan air. Dan bagaimana terapi nutrisi diperlukan untuk menjaga akar berat badan pasien tetap ideal, dijaga kekuatannya, dan menjaga jaringan tetap sehat, sehingga dapat mengurangi efek samping baik selama atau setelah terapi, yang nanti juga ini akan dijelaskan oleh Dr. Cuk. Nah, Bapak Ibu semua, di sini kita bisa lihat gangguan-gangguan nutrisi yang mungkin timbul pada pasien kanker anak. Yang paling sering adalah anoreksia atau penurunan nafsu makan. Barangkali di sini ada parents ya yang anaknya adalah pejuang-pejuang kanker anak yang hebat. Tentu salah satu permasalahan yang sering kali dikeluhkan ketika orang tua kontrol adalah, "Dok, ini anaknya nggak mau makan." Seringkali seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oh, mungkin ada perkecualian sedikit. Ada perkecualian sedikit yaitu pada pasien-pasien anak-anak dengan ALL ya atau pasien-pasien limfoma yang memang dia mendapatkan terapi steroid. Nah, kalau di situ biasanya efek samping yang ditimbulkan dari pemberian steroid itu anaknya akan nafsu makannya itu meningkat sekali ya. Itu saja, dan tentu saja selain adanya penurunan nafsu makan, ya berat badan yang berlebih itu juga tidak baik pada pasien-pasien kanker anak. Tetapi biasanya selain fase itu, seringkali keluhan yang timbul adalah anoreksi atau penurunan nafsu makan. Di mana anoreksi ini, Bapak Ibu semua, mekanismenya itu sangat banyak ya pada kanker anak dan juga belum diketahui secara pasti. Dikatakan bahwa produk-produk metabolit dari kanker ini juga bisa menyebabkan anoreksia. Nah, selain itu bisa Bapak Ibu bayangkan ya, bagaimana kalau misalnya tumor yang terjadi itu menyebabkan obstruksi secara mekanik. Katakanlah dia ada benjolan di perut ya. Kita kan bisa ngerasain nih Bapak Ibu semua ya, kalau misalnya perut begah gitu kan, mana bisa ya kita makan ya, rasanya udah nggak nafsu aja. Begitu pula anak-anak kita, pasien-pasien kanker anak ya, katakanlah dengan tumor di abdomen, ya tentu apalagi semakin besar masa tumornya, tentu anak-anak di sini akan mengalami anoreksia atau nafsu makan yang menurun. Ya karena terjadi desakan di lambungnya sehingga rangsangan untuk makannya pun menurun. Nah, itu adalah hal-hal yang diakibatkan oleh penyakitnya ya. Selain itu juga oleh pemberian kemoterapi, di mana kita semua tahu ya, untuk pemberian kemoterapi efek samping yang sering kali dikeluhkan adalah mual dan muntah. Ini hal-hal ini tentu harus diantisipasi. Apabila pasien-pasien dilakukan kemoterapi di rumah sakit ya, tentu pemberian obat-obat anti muntah seperti ondansetron itu bisa diberikan melalui suntikan ya Bapak Ibu semua ya. Tapi kalau di rumah kan tidak demikian. Sehingga Bapak Ibu jangan lupa kalau setelah kemoterapi Bapak Ibu juga harus selalu menyediakan obat-obatan di rumah. Salah satunya adalah obat anti muntah ini. Tentu agar tujuannya membuat anak nyaman sehingga anak juga bisa mengkonsumsi makanan dengan lebih baik.
Nah, selain itu juga tadi dikatakan bahwa produk metabolit kanker salah satunya juga bisa menyebabkan perubahan ya di rasa pengecapan sehingga jadi nggak enak. Nah, Bapak Ibu kita bisa bayangkan ya bagaimana kita kayaknya kalau makan obat aja kan rasanya pahit ya. Makan obat biasa aja rasanya pahit, mulut nggak enak gitu. Apalagi pemberian obat-obat yang kalau orang awam bilang obat kemoterapi itu obat keras ya, tentu saja akan menyebabkan rasa yang tidak nyaman. Selain itu ada penurunan dari produksi kelenjar air liur sehingga mulut terasa kering. Nah, selain itu Bapak Ibu semua harus difikirkan juga faktor psikologis dari anak-anak kita, di mana tentu dengan serangkaian pengobatan yang akan dilalui atau yang sedang dilalui pengobatannya untuk mereka ya tentu suatu hal yang stressful atau suatu hal yang menakutkan buat mereka sehingga mereka untuk makan juga biasanya udah jadi hal keberapa gitu. Karena yang difikirkan, aduh ini disuntik, belum lagi infus harus ganti, seringkali anak-anak seperti itu. Ambil darah lagi, sehingga anak itu akan mengalami ketakutan dan itu juga bisa menurunkan nafsu makannya. Begitu pula pasien-pasien kanker anak dengan nyeri. Seperti yang kita ketahui, bahwa nyeri pada kanker ya adalah suatu nyeri yang luar biasa. Dengan berbagai mekanisme yang terjadi ya, luar biasa nyerinya. Bagaimana perjuangan anak-anak kita untuk mengatasi nyeri tersebut? Tentu apabila anak-anak sedang didera nyeri yang sangat-sangat berat, mereka udah nggak berhasrat lagi untuk makan. Sehingga hal-hal ini tentu harus kita antisipasi, harus kita atasi dengan baik. Pokoknya pasien-pasien kanker anak tuh nggak boleh sakit, ya. Karena kalau nyeri ya ada obatnya, bisa kita berikan. Kita pantau dan juga apabila anak-anak kita pulang ke rumah nih, Bapak Ibu semua, itu dibekali dengan obat-obatan anti nyeri. Diare ya dan juga konstipasi ini juga salah satu efek samping atau komplikasi yang bisa timbul dari pengobatannya yaitu kemoterapi atau radiasi dan bisa juga dari penyakitnya. Contohnya nih penyakit neuroblastoma itu seringkali juga ada keluhan diare. Nah, selain itu Bapak Ibu, apa saja sih yang bisa menyebabkan gangguan nutrisi atau penurunan nafsu makan pada anak-anak kita? Dengan adanya kanker ya, kemudian juga dengan pengobatan kemoterapi, ini akan meningkatkan risiko terjadinya infeksi. Nah, apabila infeksi itu terjadi, apalagi infeksi yang berat, tentu di sini anak-anak juga akan kehilangan nafsu makannya. Nah, dampak dari malnutrisi atau gangguan makan tadi pada pasien-pasien kanker anak, ini tentu saja akan menurunkan kualitas hidupnya, status fungsionalnya ya, dan juga tentu untuk respon terapi yang baik diperlukan status gizi yang baik pula. Ini makanya harus kita pertahankan ya, bagaimana status gizi anak-anak kanker kita ini bisa optimal. Kemudian juga perubahan body image ya, bagaimana anak-anak kita atau yang remaja melihat perubahan pada badannya. Malnutrisi yang terjadi juga akan meningkatkan lama perawatan di rumah sakit. Ya, tentu hal ini kan suatu hal yang tidak kita semua harapkan. Begitu pula anak-anak kita, karena tempat yang paling baik untuk merawat kanker anak itu adalah di rumah. Artinya biarkan anak tumbuh dan berkembang seperti teman-temannya, seperti anak-anak normalnya, ya tetapi tentu saja dengan pemantauan, tata laksana, dan terapi yang optimal dari kita. Adanya malnutrisi ini akan menyebabkan rawat inap yang sebenarnya tidak perlu. Ini juga bisa meningkatkan terjadinya infeksi, ya, sehingga bisa menurunkan angka harapan hidup dari pasien-pasien kanker anak. Selain itu, tentu saja biaya perawatan juga akan semakin meningkat, yang tentunya akan menyebabkan beban sosial semakin meningkat. Baik, nah ini ya Bapak Ibu semua, bagaimana tadi juga sudah dijelaskan bahwa malnutrisi, gangguan nutrisi, gangguan makan pada anak itu disebabkan oleh kankernya sendiri, kemudian oleh pengobatan kanker seperti pembedahan kemoterapi, radioterapi, imunoterapi, dan juga transplantasi. Di sini kita bisa lihat bahwa kemoterapi dengan status gizi pasien kanker anak ini merupakan dua hal yang saling berhubungan secara positif. Artinya kalau status gizinya baik, kita harapkan kemoterapi yang terjadi juga bisa lebih baik lagi. Di sini sebaiknya namun sebaliknya kemoterapi ini tentu saja ya apabila gizinya mengalami gangguan ya dia pengobatannya tidak akan optimal. Sedangkan apabila
ditunjang oleh status gizi yang baik, tentu saja pengobatan, ya, salah satunya kemoterapi di sini bisa berhasil secara optimal. Di sini status gizi yang baik akan menandakan bahwa asupan yang baik secara kualitasnya maupun kuantitasnya. Nah, apabila status gizi dan asupan penderita kanker anak di sini itu baik, maka dapat menurunkan risiko terjadinya penyakit penyerta lainnya. Dan juga bisa menurunkan gejala yang disebabkan efek samping dari kemoterapi. Selain itu juga penderita kanker anak di sini akan lebih sehat, pemulihan pun akan berjalan lebih lancar. Nah, ini adalah mekanisme ya Bapak Ibu semua nih. Saya jelaskan sedikit bagaimana produksi sitokin dari pasien-pasien kanker anak itu bisa mempengaruhi ke berbagai organ tubuh kita, bisa mempengaruhi ke otak, ya. Kemudian juga di sini akan ditingkatkannya pemecahan ya daripada lemak dan juga di otot, sehingga seringkali mengalami kakeksia pasien-pasien kanker anak itu, atau masa ototnya itu udah menciut, menyusut ya. Selain itu juga bagaimana mempengaruhi di hati produksi dari glukosa produksi dari sintesis protein di sini juga akan dipengaruhi oleh sitokan-sitokan atau sel-sel yang dikeluarkan oleh sel kanker tadi. Bagaimana manajemen nutrisi terhadap efek samping kemoterapi? Yang pertama, bagaimana sih kita mengatasi anoreksi atau penurunan anoreksi atau penurunan nafsu makan pada pasien-pasien kanker? Nah, di sini kita harus menyediakan porsi kecil makanan gembaran anak-anak kita sehingga siap dimakan ketika lapar. Di mana di sini kita pilihannya itu sering ya frekuensinya walaupun dalam porsi yang kecil. Asupan makanannya sendiri harus mengandung tinggi protein, tinggi kalori setiap 1-2 jam. Kemudian pemberian kalori dan protein ekstra ini dapat ditambahkan pada makanan seperti mentega, bubuk susu skim, madu atau juga gula merah. Kalau sulit makan makanan padat bisa diganti suplemen cair seperti sup, susu dan juga jus. Kemudian juga kita bisa modifikasi makanannya di mana kita berikan dalam bentuk yang menarik pada anak ya, kemudian juga kita tambahkan yogurt, es krim atau makanan yang mengandung susu lainnya. Untuk mencegah hilangnya nafsu makan, kita diusahakan ya menciptakan suasana yang nyaman saat makan, kemudian juga dibatasi dulu minumnya saat makan, dan juga jangan lupa anak-anak kanker juga harus olahraga secara teratur bila memungkinkan. Nah, apabila asupan secara oral itu kurang dari 60%-nya, maka kita harus pikirkan untuk pemasangan NGT atau nasogastric tube. Selain itu juga, kalau untuk pemakaian yang jangka lama atau pada kondisi-kondisi tertentu, itu kalau diperlukan juga biasanya untuk yang lebih ya dari 6 minggu, itu kita lakukan percutaneous endoskopik gastrostomi ya, atau kita lakukan PEG atau dilakukan gastrostomi. Yang tujuannya tentu saja agar asupan kalorinya bisa terpenuhi. Nah, bagaimana halnya dengan mulut kering, Bapak Ibu semua? Apabila terjadi mulut yang kering ya, kita harus tingkatkan asupan cairan, kemudian juga kita pilih makanan yang lunak. Selain itu juga untuk mengatasinya, kita bisa memberikan permen, ya, apa yang anak-anak suka, untuk menstimulasi pengeluaran air liur. Apabila terjadi sariawan atau stomatitis, ini juga sering terjadi pada pasien-pasien kanker anak yang menjalani kemoterapi. Ini kita bisa lakukan dengan pemberian kumur-kumur ya, obat kumur atau juga obat tetes anti jamur. Bagaimana untuk mengatasi mual dan muntah pada anak-anak kita? Pasien ditempatkan di ruangan yang sejuk, yang nyaman. Kemudian juga kalau memang anak-anak kita ada sensitif ya terhadap bau-bauan tertentu, kita harus pilih ruangan atau hindari makan makanan di mana terdapat bau-bau yang menyengat, yang anak tidak nyaman. Kita cari suasana yang nyaman dengan sirkulasi udara yang baik. Cuci mulut sebelum dan sesudah makan. Nah, kemudian hindari makan 1-2 jam sebelum dan sesudah kemoterapi. Hindari juga makanan yang mungkin menyebabkan mual pada anak seperti makanan pedas, berminyak atau bau yang menyengat. Kita beri minum air sedikit demi sedikit. Hindari penggunaan bumbu-bumbu yang berlebih pada makanan. Kemudian bila tidak enak juga kita bisa anjurkan untuk mengisap permen. Nah, untuk periode mual yang hebat,
itu kita harus lakukan relaksasi pada anak, kita suruh anak tidur ya, atau kita tenangkan anak dulu, kita jaga juga oral hygiene, dan juga kita berikan obat-obatan anti muntah seperti tadi disampaikan ya, seperti ondansetron atau juga domperidon. Ini diberikan baik itu di rumah sakit atau saat anak-anak kita pulang, itu kita bekali obat-obat anti muntah untuk di rumah. Nah, konstipasi juga seringkali menjadi permasalahan. Ini bisa akibat obat-obatan yang diberikan juga. Salah satunya bisa akibat pemberian dari obat nyeri seperti morfin. Ini juga bisa menyebabkan konstipasi. Selain tentu saja konstipasi yang terjadi akibat kurangnya asupan air atau serat, kurang aktivitas fisik. Selain itu juga akibat pemberian kemoterapinya dan juga obat-obatan lainnya. Yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya konstipasi ini, tentu saja makan makanan yang tinggi serat, minum air putih ya, itu yang cukup untuk anak dewasa, mungkin anak besar ya, mungkin 8 gelas per hari. Kemudian kita lakukan aktivitas fisik seperti berjalan, olahraga teratur, dan jika konstipasi telah terjadi, ini lanjut makan makanan tinggi serat dan minum yang cukup untuk menjaga aktivitas fisik. Dan apabila diperlukan, kita bisa berikan laksatif, ya, obat-obat oral, dia tujuannya untuk memperlancar buang air besar, ataupun kita lakukan pemberian obat-obatan untuk memperlancar buang air besar dari anus, ya, seperti yang selama ini barangkali Bapak Ibu sudah cukup ini ya, familiar ya. Kemudian diare yang berkepanjangan, di sini juga Bapak Ibu semua harus waspada karena bisa menyebabkan terjadinya dehidrasi atau juga gangguan elektrolit. Diare ini tadi dikatakan bahwa bisa disebabkan oleh penyakitnya sendiri atau akibat efek samping dari kemoterapi atau radiasi. Apabila terjadi, yang harus kita lakukan, kita makan makanan seperti sup, pisang, ya, minuman untuk mengganti cairan serta elektrolit yang hilang. Kemudian hindari makanan yang berminyak, minuman panas atau dingin, dan juga kafein. Kemudian apabila diare, tentu kita harus hindari dulu makan makanan yang tinggi serat. Kemudian untuk kondisi tertentu juga susu juga harus kita batasi, dan juga kita batasi makanan minuman yang menyebabkan gas. Selain itu diberikan juga obat-obat anti diare atas indikasi seperti zinc ya. Kemudian memang kalau diperlukan memang diarenya adalah suatu diare disentri, itu pemberian antimikroba atau antibiotika yang sesuai. Nah, baik Bapak Ibu semua, mengenai komponen makanan yang penting diberikan pada pasien kanker anak, tentu harus makanan yang sehat seimbang, terdiri dari karbohidrat, protein, air, vitamin dan mineral. Ini juga nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Cut. Demikian pula untuk terapi nutrisi pada pasien-pasien kanker anak, di mana merupakan terapi suportif yang sangat penting. Di sini dengan terapi nutrisi yang adekuat akan memaksimalkan kualitas hidup dan juga kesembuhan dari anak-anak kita semua. Tujuan terapinya sendiri memperbaiki kekurangan nutrisi, mencegah komplikasi dan efek samping yang berhubungan dengan nutrisi, mencegah berkurangnya massa otot, tulang, darah, organ, dan massa tubuh lainnya, untuk memberikan kekuatan energi bagi tubuh untuk aktivitas, untuk mencegah terkena infeksi, dan membantu penyembuhan, serta meningkatkan kualitas hidup anak. Baik, Bapak Ibu semua, dari paparan tadi bisa disimpulkan bahwa kemoterapi dengan status gizi pasien kanker merupakan dua hal yang saling berhubungan secara positif, di mana di sini kemoterapi dan juga radioterapi pada pasien kanker menyebabkan terjadinya penurunan nafsu makan akibat mual, muntah, dan gangguan lainnya. Namun sebaliknya, kemoterapi juga akan berhasil secara optimal apabila ditunjang oleh status gizi yang baik. Oleh karena itu, diperlukan formula nutrisi khusus untuk menangani permasalahan nutrisi pada pasien-pasien kanker anak. Baik, demikian pemaparan dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.